Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masih berada dalam bahasan tadabbur. Kita masuk tadabbur 14. Nama Allah itu Al-Ahad. Kita bahas penjabaran dari surat Al-Ikhlas. Kita tinjau satu persatu, yaitu pada ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr menyatakan, nah ini kami sebutkan dalam buku Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Mudah-mudahan sudah dimiliki. Syekh Abdul Razak katakan gitu, nama Allah Al-Ahad disebutkan hanya pada satu tempat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ikhlas. Sedangkan nama Allah Al-Wahid disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Adapun perbedaan antara Al-Wahid dan Al-Ahad adalah Al-Wahid itu Esa dalam zat, Al-Wahid itu Esa dalam zat, yang lainnya tidak bisa menambahnya. Sedangkan Al-Ahad adalah Esa dalam makna, yang tidak ada yang berserikat dengan Allah di dalamnya. Ini disebutkan dalam An-Nahju al-Asma' fi Syara' Asma'ul Husna. Beberapa catatan dari nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Pertama, nama Allah itu Al-Ahad dan Al-Wahid. Maksudnya untuk meniadakan Allah dari yang semisal, tandingan, dan yang setara dengan Allah. Seperti disebutkan dalam ayat lainnya, hal ta'lamu lahu samiyya. Surat Maryam ayat 65. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah yang patut disembah? Kemudian juga pada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Asy-Syura ayat ke-11. Kemudian kedua, menetapkan nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid bertujuan untuk membatalkan segala bentuk takyif, yaitu yang ingin menggambarkan bagaimanakah Allah. Karena Allah itu Esa, tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi ini untuk menolak orang-orang yang ingin menggambarkan Allah. Karena menggambarkan berarti misalkan Allah dengan sesuatu. Padahal Allah itu Ahad. Allah itu Esa. Yang ketiga, nama ini juga berarti menetapkan semua sifat sempurna bagi Allah. Karena tidak ada yang lebih agung dan lebih indah dari Allah. Yang keempat, dalam nama tersebut juga menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu yang paling puncak dan paling sempurna. Paling puncak dan paling sempurna. Karena dalam ayat disebutkan wa annal ila rabbika muntaha, dan bahwasanya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 60 disebutkan walillahil masalul a'la, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Catatan lagi yang kelima, nama ini juga menafikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan dan aib. Karena Allah yang Ahad berarti Allah bersendirian dalam sifatnya yang sempurna, tidak semisal dengan apapun. Makanya Allah menyatakan pula subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Az-Zumar ayat 4. Maksudnya Allah, Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Yang keenam, dari nama ini wajib menetapkan keesaan Allah yang sempurna dalam zat, sifat, perbuatan, serta keyakinan dalam hati. Yang ketujuh, dari nama ini wajib mengesahkan ibadah kepada Allah. Berarti kita hanya ibadah kepada Allah saja dan ikhlas kepada Allah. Karena Allah itu Esa dalam mencipta, memberi rezeki, memberi segala nikmat, menghalangi sampai pada mematikan. Makanya Allah semata yang patut diibadahi. Yang kedelapan, ini sebagai bantahan kepada orang musyrik dan seluruh ajaran menyimpang lainnya yang tidak memuliakan Allah dengan benar, yang malah menjadikan sekutu bagi Allah dalam berbuat syirik. Sebab orang musyrik ini disebutkan dalam ayat wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabsyirun. Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Az-Zumar ayat 45. Juga pada Al-Isra ayat 46, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Kemudian juga dalam Ghafir ayat 12, dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah, dan kamu percaya apabila Allah itu dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Ghafir ayat ke-12 atau surat Al-Mu'min ayat ke-12. Ini yang disebutkan dalam fikih Asmaul Husna, menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas jika membantah orang musyrik dan seluruh ajaran menyimpang yang tidak memuliakan Allah. Karena Allah itu mulia dengan keesaannya. Nantikan tadabbur ke-15 dengan pembahasan nama Allah As-Samad. Allah ibarik fiik.